Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang pengantar statistika, ya. Ini yang bagian kedua, ya. Ini video dibuat oleh saya sendiri, yaitu Hengki Leon, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Baik, kita lanjutkan bicara tentang data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi maupun keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Perolehan data sebaiknya relevan dan muktahir, yaitu memiliki hubungan dengan masalah penelitian, dan data yang diperoleh menjadi topik trending saat ini serta berdasarkan dari orang pertama. Jadi bisa kita ketahui bahwa data ini merupakan bahan mentah yang perlu kita olah terlebih dahulu, ya, supaya dapat menunjukkan informasi yang sifatnya adalah fakta, ya. Bisa dalam bentuk kualitatif, bisa dalam bentuk kuantitatif. Data yang diambil wajib dalam kondisi yang relevan dan muktahir, ya. Jadi benar-benar sudah sesuai dengan jalurnya, ya. Kemudian sudah sesuai dengan perkembangan saat ini juga, ya. Dan harus mempunyai hubungan terhadap masalah yang kita hadapi, ya. Dan menjadi salah satu pembicaraan yang paling penting pada kondisi saat ini, ya. Dan sumber datanya itu juga jelas, ya. Baik, kita lanjut. Jenis data yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud, pertanyaan, atau dapat berupa kata-kata. Misal, harga minyak turun atau harga dolar naik, ya. Data ini perolehannya dari wawancara dan bersifat subjektif karena data tersebut itu ditafsirkan berdasarkan pendapat saja, ya. Jadi data kualitatif itu adalah data yang bukan angka, ya. Jadi lebih tepatnya mengacu kepada opini yang ada untuk dikaitkan dengan fakta. Apakah data itu bisa digunakan? Bisa, ya, bisa. Namun sifatnya itu memang sangat subjektif, ya. Dan kita memperoleh data ini dari sistem wawancara karena kita sendiri yang menafsirkan, ya. Contoh kayak harga minyak turun atau harga dolar naik, ya. Memang kita bisa menjudge seperti itu karena kita melihat, ya. Karena kita melihat, ya, bukan kepada berdasarkan dari data keuangan, ya, tapi karena kita melihat, oh memang ini naik, oh ini memang ini turun, ya. Dan itu dibuktikan dengan kata-kata, ya. Buktikan dengan kata-kata. Untuk yang keuangan, ya, untuk yang keuangan sangat jarang sekali menggunakan data kualitatif, ya. Data kualitatif ini biasanya digunakan seperti pakar-pakar, ya, pakar ekonomi, pakar hukum, dan segala macam. Lebih sering mereka menggunakan kualitatif, ya. Tapi kalau kita yang berprofesi sebagai di bidang keuangan, ya, kita fokus di data satunya lagi yang ini, ya, yaitu data kuantitatif, ya. Data kuantitatif ini bentuknya dalam bentuk angka, bukan bentuk tulisan, ya, bentuk angka. Contoh, misalnya harga Pertalite itu adalah
Rp7.850 atau nilai tukar dolar rupiah per tanggal 1 Juli 2020 itu adalah di posisi Rp14.519,55 ya. Jadi ada angka, tersaji sebuah angka. Harga Pertalite Rp78.50, ada angkanya. Nilai tukar dolar per tanggal 1 Juli 2020 itu adalah 14.519,55 ya. Jadi ada nilai angkanya di situ. Perolehan data ini munculnya dari pengukuran secara langsung ya, ataupun berdasarkan dari hasil konversi yang sifatnya objektif ya. Jadi berbanding terbalik dengan yang data kualitatif. Kalau kualitatif tadi itu sifatnya adalah subjektif, tapi kalau yang ini adalah objektif karena data tersebut itu ditafsirkan sama dengan semua orang. Jika kita melihat lagi historika, bisa kita cek bahwa data per tanggal 1 Juli 2020 itu nilai dolarnya segitu, di angka 14.519,55 itu ya. Jadi beberapa pendapat akan menjawab dengan hal yang sama karena itu memang datanya memang objektif. Nah, kalau kita di bidang keuangan ya, terutama di bidang investasi, kita fokus di data yang seperti ini ya. Kenapa? Lebih meyakinkan ya, lebih meyakinkan karena faktanya ada ya, faktanya lebih nampak ya, dan sifatnya objektif ya. Ketika kita bilang iya, maka orang lain juga akan bilang iya ya. Jadi argumen yang dibuat juga tidak semena-mena ya. Pak, kalau yang kualitatif bagaimana? Apakah yang kualitatif itu karena berdasarkan pendapat itu jadi hanya berdasarkan pendapat saja ya? Kalau sistem kualitatif itu juga bisa kita gunakan sebagai bentuk untuk penelitian ya, tapi dia ada caranya tersendiri ya, caranya tersendiri. Biasanya yang meneliti yang model kualitatif ini itu biasanya yang dari UGM kalau tidak salah saya. UGM biasanya banyak yang melatih untuk menggunakan metode kualitatif ini ya. Kalau di tempat kita itu lebih dominannya seperti ini, tapi bukan berarti itu kualitatif itu gak bisa diteliti, bisa, tapi dia ada metodenya sendiri, yaitu memang metode penelitian kualitatif. Jadi metodenya itu memang sudah terstruktur dengan rapi, jadi itu kalau dibuat itu karyanya itu bukan karya asal-asalan, memang itu karya untuk khusus kualitatif ya. Baik, kita lanjut. Sumber data ya, sumber data. Ada data primer dan data sekunder ya. Untuk data primer itu perolehan data yang dihimpun langsung oleh peneliti. Jadi penelitinya mengumpulkan secara langsung data-datanya ya. Misalkan peneliti itu kalau yang seperti di prodi manajemen ya, di prodi manajemen terutama itu di bidang konsentrasi pemasaran dan sumber daya manusia SDM ya, itu mereka mengkolek data, mereka memperoleh data dengan cara mereka mengunjungi perusahaan ya, perusahaan yang ada di wilayah sekitaran wilayah Kalimantan Barat ya. Jadi tidak harus di Pontianak, tapi wilayah Kalimantan Barat. Mereka pergi dengan surat pengantar dari kampus ya, surat pengantar dari kampus mereka bawa, kemudian mereka ke sana, mereka bertemu dengan person in charge ya, person in charge untuk meminta izin untuk mengkolek data-data. Ya, itu data primer seperti itu ya. Sedangkan yang kedua itu adalah data sekunder, itu adalah
perolehan data yang dihimpun dari tangan kedua. Itu bisa contohnya itu ada perolehan data diperoleh dari badan atau lembaga. Nah itu kalau kita yang di bidang konsentrasi keuangan ya, baik di manajemen maupun di akuntansi ya, kita biasanya menggunakan yang data sekunder ya, karena kalau kita mengumpulkan data ya, kalau kita bisa ada yang pernah lihat judul ya, mungkin di perpustakaan atau di sidang skripsi atau segala macam ya, mereka itu proses pengumpulan datanya itu mereka ngambil di satu tempat, yaitu www.idx.co.id. jadi mereka ngambilnya di situ ya. Saya ulangi, mereka ngambilnya itu di www.idx.co.id ya, itu web resmi Bursa Efek Indonesia ya. Jadi Bursa Efek Indonesia ini merupakan lembaga pasar modal ya. Selain kita bisa melakukan investasi obligasi maupun saham di sana ya, lewat sana itu kita juga bisa mengumpulkan data-data laporan keuangan yang kita butuhkan ya, untuk kita teliti ya dari situ. Jadi jangan ngambil dari website yang aneh-aneh ya. Kalau menurut saya, ngambil saja satu website resmi ini sudah resmi ya, resmi. Jadi keaslian atau relevan data itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya, tidak perlu diragukan lagi, karena memang website ini sangat bagus sekali, lengkap ya, lengkap. Jadi kita bisa collect datanya, cuman belakangan ini dia ada batasan untuk data tahun ya, ada batasan untuk data tahun. Dulu sih nggak ada sistem pembatasan tahun, sekarang ada. Kalau nggak salah saya itu 3 tahun terakhir ya atau apa gitu. Jadi benar-benar kita yang butuhkan data untuk 5 tahun terakhir kita harus cari secara mendalam gitu ya. Pak, kalau misalnya di Bursa Efek Indonesia nggak ada nih, jadi gimana saya carinya ya gitu. Kalau mau cari di website lain bisa, kita bisa masuk ke website resmi milik perusahaan tersebut. Kadang-kadang biasanya ada ya, kadang-kadang biasanya ada, mereka tampilkan dan itu resmi juga gitu, karena itu memang langsung dipublikasikan di website perusahaan mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan di Bursa Efek nggak ada misalnya, kalian search aja di website resmi milik perusahaan masing-masing, perusahaan apa yang kamu cari misalkan gitu kan. Kamu bisa cari Ciputra misalkan, kamu klik aja websitenya, nanti masuk dan coba di search bagian menu-menunya, biasanya itu ada di situ ya. Mudah-mudahan ada dan masih berlaku. Jangan lupa cari yang audited ya, jangan cari yang non audited ya. Cari sesuatu yang sudah diaudit, lebih aman ya, karena itu sudah diperiksa oleh akuntan publik. Jadi pasti akan ada penyampaian dari akuntan publik bahwa laporan ini bagus atau enggak ya. Oke, kita lanjutkan. Variabel. Nah, variabel ini sering kita masuki di dalam penelitian ya. Jadi variabel-variabel inilah ya merupakan konsep yang mempunyai nilai yang bisa berubah-ubah atau mempunyai variasi nilai keadaan, kategori atau kondisi, sehingga merupakan proses penentuan batasan atau penjelasan ilmiah dari kajian teori yang didasari ya. Memiliki penjelasan yang abstrak untuk suatu fenomena, serta perlu dijelaskan secara jelas, rinci dan spesifik agar dapat diukur indikatornya ya. Saya yakin ini variabel ya, itu kita patut untuk pelajari. Kenapa? Karena variabel inilah yang mendasari kita untuk membuat sebuah penelitian ya. Jadi nantinya di dalam sebuah penelitian kita akan menentukan sebuah variabel ya, bahkan lebih dari satu variabel yang kita kumpulkan untuk kita teliti ya.
kita akan teliti secara fenomena secara umum terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti kita akan spesifikkan lebih lanjut, kemudian kita bisa ketahui ini cara ukurnya gimana, ya, cara ukurnya gimana. Saya berikan satu contoh, misalkan ini karena kebetulan belajar di statistika 1, ya pasti saya yakin semua belajar namanya manajemen keuangan, ya, manajemen keuangan 1. Di dalam manajemen keuangan 1 ada namanya rasio, punya 5, ya. Saya contohkan satu, likuiditas, ya. Likuiditas itu kita bisa jadikan variabel, ya. Dari likuiditas itu kita akan teliti, oh ternyata kita pelajari lebih dalam, ternyata likuiditas itu punya banyak jenis rasio, ya. Salah satu rasio kamu pilih, nah itu akan ditetapkan sebagai variabel dari penelitian untuk dilakukan pengujian. Tapi jangan lupa harus bisa memiliki penjelasan untuk suatu fenomena. Apa sih fenomena yang saat ini gitu. Jadi sebelum kamu memilih variabel yang mana kamu akan teliti, kamu harus punya fenomena permasalahan terlebih dahulu supaya untuk menghubungkan dengan variabelnya ketika menjelaskan itu enak, ya. Itu variabel, ya. Jenis data variabel, ada variabel diskrit, yaitu variabel yang harganya atau nilainya terputus atau tidak dapat ditampilkan dalam bentuk pecahan, ya. Sedangkan yang satunya lagi itu variabel kontinu, itu adalah variabel yang nilainya rapat atau dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal, ya. Ini perbedaan antara diskrit dan kontinu. Kalau diskrit itu ya tidak bisa dalam bentuk pecahan, kalau kontinu itu bisa dalam bentuk pecahan atau desimal, ya. Baik, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, ya, slide berikutnya. Next. Nah, ada beberapa fungsi variabel yang dapat kita gunakan, ya, untuk sebuah penelitian. Itu punya 5 variabel, ya. 5 variabel dan minimal kamu menggunakan 2 yang di sini, ya. 2 sini. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu kita wajib punya namanya variabel bebas atau independen, atau yang biasa disebut dengan variabel X, ya. Variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, ya. Jadi minimal kamu punya variabel X, ya. Minimal harus ada variabel X, ya. Kemudian yang kedua, kamu juga wajib punya variabel terikat atau dependen, atau biasa disebut dengan Y, ya. Itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, ya. Jadi ada X terhadap Y, ya. Ini minimal, ya. Ini minimal, jadi standar memang seperti ini, ya. Jadi kamu tidak bisa tidak punya independen atau tidak bisa tidak punya dependen, itu tidak mungkin, ya. Penelitian minimal harus mempunyai independen dan dependen. Nah, besaran jumlah independen dan dependen itu masing-masing adalah minimal 1, ya. Tapi biasanya kalau cuma 1 saja untuk penelitian saat ini 2020 sekarang, kamu nanti skripsi mungkin 2 tahun lagi itu 2022 kira-kira, itu nggak cukup dengan 1, ya. Yang saat ini biasanya ideal adalah independennya 3, dependennya 1. 2 tahun lagi saya nggak tahu akan seperti apa, ya. Yang jelas memang secara dasar itu adalah minimal masing-masing X1, Y1. Tapi kalau untuk penelitian sebuah skripsi tidak cukup hanya 1, ya. Variabel independennya biasa harus lebih dari 1, ya. Kayak punya saya dulu, saya meneliti skripsi saya di tahun 2013, berarti sudah sekitar
7 tahun yang lalu ya, saya menggunakan 4 variabel bebas atau 4 variabel X dengan 2 variabel terikat, yaitu 2 variabel Y ya. Jadi analisis X1, X2, X3, X4 terhadap Y1 dan Y2 pada perusahaan ini gitu ya. Itu saya dulu waktu saya nyusun skripsi di STI Widya Dharma waktu itu 2013, saya masih ingat, sekitar bulan-bulan seperti ini ya, bulan-bulan seperti ini kan menyusunnya seperti itu. Jadi memang batas minimal adalah 1 dengan 1 ya, tapi tidak cukup hanya dengan 1. Saya aja 4 banding 2 begitu, 4 variabel X dengan 2 variabel Y ya. Jadi minimal harus ada bebas dan terikat ya, memang harus ada bebas dan terikat. Nah, sedangkan yang tiganya lagi ada yang namanya control, ada yang namanya moderator, dan adanya intervening. Ini tambahan, bebas, boleh digunakan, boleh juga tidak ya. Kalau menggunakan ya, saya sangat menyarankan kalau misalnya jika Anda ingin menggunakan variable control, variable moderator atau variable intervening, tolong perhatikan baik-baik ya, karena setahu saya analisanya tidak mudah ya, saya bukan tidak sangat merekomendasikan sekali untuk menggunakan tambahan ketiga ini, variable control, moderator, dan intervening ya. Tapi saya sarankan hati-hati ya. Gali dulu informasi yang seluas-luasnya, buktikan bahwa dirimu kompeten untuk menggunakan salah satu dari 3 ini ya. Jadi tidak hanya asal main pilih-pilih saja ya. Oh, saya menggunakan moderator, tapi moderator aja nggak tahu apa gitu. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Itu bisa dalam kondisi nanti bisa tidak lulus, itu sangat bahaya. Jadi menurut saya, jikalau kamu kompeten, saya persilakan kamu menggunakan 3 ini. Tapi kalau kamu merasa kamu tidak sanggup, jangan. Gunakan variabel bebas dengan terikat saja ya, jangan sampai memaksakan diri ya. Oke, lanjut. Ada namanya variable control. Variable control itu adalah variabel yang dipengaruhi variabel terikat dan pengaruhnya dikontrol atau dinetralisir. Kemudian ada variabel moderator, itu ada variabel kategorikal yang berpengaruh terhadap variabel terikat namun tidak mempunyai pengaruh utama ya, jadi itu hanya penghubung tok ya. Kalau kontrol itu ada hubungan kontrolnya, kalau moderator ini hanya menghubungkan saja tapi tidak punya pengaruh. Sedangkan kalau intervening ini itu punya pengaruh ya, punya pengaruh. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya seperti ini. Oke, ini gambar dari fungsi variabel. Nah, punya saya itu waktu saya nyusun skripsi di tahun 2013 ya, saya menggunakan model yang langsung satu arah seperti ini dengan 4x terhadap 2y ya. Saya menggunakan langsung satu arah seperti ini ya, tapi bisa kita kombinasikan, kita bisa buat dia 2 arah ya, variabel x terhadap y ya, kita bisa buat 2 arah, itu bisa ya. Ini hanya contoh dasar saja ya. Nah, untuk variabel control ya, untuk variabel control ini saya ambil resmi yang model penelitian yang berkaitan dengan akuntansi ya, karena saya ngajar kebetulan di prodi akuntansi untuk yang statistik ini. Jadi saya ngambil memang contoh-contoh yang berkaitan dengan akuntansi supaya kamu itu punya pengalaman terhadap pemberian variabel-variabel untuk penentuan variabel-variabel itu enak ya. Ini saya ngambil ada 2 buah variabel independen, yaitu ada audit tenure ya, sama KAP spesialisasi untuk bidang manufaktur ya. Ada 2 variabel independen di sini
ya. Kemudian variabel dependennya y ini x-nya, ini y-nya ya, ini y-nya itu ada audit report lag. Itu audit report lag itu semacam pelaporan audit yang membutuhkan waktu berapa hari telatnya ya. Mereka melaporkan, mereka begini, mereka mempunyai batas waktu untuk melaporkan hasil audit berapa hari gitu ya. Nah, harinya itu dihitung di dalam kesini. Nanti tunggu sudah agak semester lebih tinggi ya, nanti bisa sambil dipelajari ini pelan-pelan. Saya tidak jelasin ini karena kalian masih baru mempelajari dasar. Saya hanya memberitahuan saja ya, supaya dibilang oh sudah ada gambaran sedikit tentang ini apa ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut secara tersendiri ya. Kemudian ini ada dua variabel x di sini, kemudian ada satu variabel dependen di sini y, kemudian ada dihubungkan dengan variabel control. Ada penyajian kembali laporan keuangan, ada ngambilnya rasio reference, kemudian ada ngambil rasio ROA, ada ambilnya kerugian dan firm size, ukuran perusahaan ya. Jadi model seperti ini adalah model yang kontrol. Oke, saya sampai di sini dulu untuk pembahasan kita ya. Nanti yang duanya lagi, yang moderator dan intervening, akan saya bahas di pertemuan berikutnya sampai dengan bab 1 selesai ya. Saya cukup dulu sampai di sini ya. Oke, jikalau ada pertanyaan nanti kita bisa langsung didiskusikan di forum classroom seperti biasa ya. Jadi supaya pemahaman masing-masing mahasiswa ini bisa terpenuhi dengan baik ya, karena memang saya menjelaskan seperti ini ya. Nanti kita bisa diskusi tanya jawab, nanti pasti akan saya menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini ya. Terima kasih, selamat pagi.